Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini diberi sehat, diberi kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, dan dengan demikian mudah-mudahan nanti kita akan bisa mendapatkan karunia dan juga kenikmatan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana pertemuan yang lalu, pada pertemuan kemarin dan seterusnya kita akan presentasi hasil karya dari saudara dalam memilih atau menampilkan salah satu model ya atau gaya dari kepemimpinan. Oleh karena itu, untuk mengawali pertemuan ini agar senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini tadi sudah disampaikan bahwa Mas Muhammad Sonata Dinasadewa ini sudah siap gitu ya. Nah, kemarin sudah menyiapkan diri dengan baik. Mudah-mudahan nanti akan bisa bagus presentasinya dan perkuliahan pada hari ini akan jauh lebih menarik ya. Dan mudah-mudahan setelah itu kita bisa memperoleh manfaat dari ilmu yang kita kaji bersama-sama. Amin. Untuk itu kepada Mas Sonata dipersilahkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tafadhol. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Pak? Terdengar. Oke. Pak, izin untuk menampilkan, tapi untuk kali ini yang saya tampilkan itu bukan video, namun PowerPoint. Nah, kenapa? Karena melihat pertemuan kemarin menampilkan video banyak sekali kendala, sehingga kurang masuk. Tapi saya juga menyiapkan video yang nanti akan saya share mungkin di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan via Zoom ini, saya izin untuk menyampaikannya lewat PowerPoint. Seperti itu, Bapak. Saya jangan ngapunten, Pak. Untuk saya jangan dimut. Tadi kepencet. Mohon maaf. Saya izin share screen, ya. Boleh. Oke, ini sudah terlihat? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kelas kepemimpinan pendidikan, saya izin untuk mempresentasikan salah satu model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang saya sukai, yaitu kepemimpinan diktator. Dari saya, Sonata Muhammad, 1942211. Nah, dari sini kita sudah langsung lihat salah seorang tokoh K-pop, tokoh Korean Utara ya, yang kita tahu bahwasanya beliau sangat baik hati terhadap rakyatnya, beliau sangat memperhatikan pejabat-pejabatnya sehingga tidak ada yang berani untuk melakukan kejahatan. Nah, salah satu orang yang ada di slide ini kita sudah tahu namanya dan saya tidak perlu memperkenalkan lah. Kita akan lanjut tentang kepemimpinan diktator. Nah, Vladimir Putin sebenarnya masih sebuah pembahasan apakah Vladimir Putin merupakan seorang diktator. Tapi sebelum itu, apa sih kepemimpinan diktator itu? Kepemimpinan diktator atau otoriter lah, atau otokratis,
suatu kepemimpinan di mana seseorang memimpin, bertindak sebagai diktator, yaitu paham di mana pemimpin adalah penguasa dan semua kendali di tangan pemimpin. Jadi kalau mau hari ini saya mau ke Sumatera, harus ke Sumatera semua. Misalkan hari ini kucing saya meninggal, itu semua warga dikumpulin harus nangis. Itu salah satu kebijakan lucu dari pemimpin-pemimpin diktator yang mungkin sekarang sudah tidak ada. Tapi banyak model-model otoritarian baru. Nah, kebijakannya itu seperti apa sih? Nah ini, saya hampir meyakini 100% bahwasanya teman-teman kelas belum tahu siapa Bapak yang ada di kiri ini. Nanti saya jelaskan. Nah, semua kebijakan ada di tangan pemimpin. Semua keputusan ada di tangan pemimpin. Semua bentuk hukuman, larangan, peraturan dapat juga berubah sesuai dengan hati pemimpin. Ini menjadi sebuah topik yang bisa kita perhatikan bahwasanya kebijakan pemimpin otoriter merupakan kebijakan yang absolut. Tidak seperti dunia demokrasi. Nah, di kehidupan kita yang mana sering melihat kondisi negara demokrasi, semua memerlukan pendapat banyak orang. Sehingga pada akhirnya terjadi banyak crash, terjadi banyak masalah. Contoh, pada saat perancangan RUU KPK kemarin, semua kan diproses melalui sebuah rapat, yang mana mengambil pendapat-pendapat orang. Tapi pada kenyataannya, rancangan itu menimbulkan demo besar-besaran dari mahasiswa, menimbulkan protes besar-besaran, hingga menimbulkan korban jiwa dan crash antara aparat dan demonstran. Nah, ini yang menjadi perbedaan singkat bagaimana kepemimpinan otoritarian dengan kepemimpinan demokrasi. Di mana kepemimpinan otoritarian atau otoriter, ya diktator lah, itu langsung kebijakannya kalian semua diminta untuk menyetujui dengan catatan kebijakan itu tidak melanggar kebijakan masa lalu. Tapi apakah bisa seperti itu? Tentunya bisa. Salah satu contoh, pada tahun 2020 awal dari corona, kebijakan pemerintah Korea Utara terhadap COVID-19 yaitu tidak mengizinkan adanya turis untuk masuk. Dan itu dipatuhi semuanya. Ataupun warga Korea Utara yang keluar. Tapi berjalannya waktu, mereka harus merubah itu. Karena menyesuaikan dengan kondisi. Walaupun pada intinya semua tetap pada satu suara, yaitu suara Papa Kim Jong-un. Yang lain tidak boleh. Selanjutnya, nah ini salah satu quotes dari Bapak Hitler, di mana orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan adalah sifat orang perkasa. Nah, kita nggak usah banyak teori tentang beliau. Kita sudah tahu kalau beliau itu otoritarian. Dari wajahnya aja, dari kumisnya saja sudah terlihat bahwasanya harus diatur, tidak boleh lebih dari persegi. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pemimpin diktator adalah pemimpin yang kuat, pemimpin yang perkasa. Dan itu terjadi sejak zaman dulu. Ada nggak sih kelebihan model pemimpin diktator itu? Nah, ada beberapa model atau kelebihan dari pemimpin diktator. Yang pertama, pemimpin diktator atau kepemimpinan otoritarian itu membentuk pemerintahan yang kuat. Yang kedua, memberikan administrasi efisien dan cepat. Yang ketiga, korupsi politik dan kejahatan jabatan memudar. Yang keempat, memberikan ancaman bagi kejahatan. Yang terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Salah satu contoh, pada saat salah satu teman saya pergi ke Belarus atau perbatasan antara Rusia. Ketika lagu kebangsaan disetel, itu semua orang diem, semua orang nyanyi. Tapi kalau di Indonesia, kita baru di pasar nih, misalkan di pasar, kita baru di Malioboro, tiba-tiba ada lagu Indonesia Raya,
itu susah untuk mengatur karena kondisi yang terjadi berbeda dengan kemarin di bandara. Videonya sempat viral di bandara, ada lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri karena dalam satu tempat yang umum, satu tempat yang sudah terorganisir. Oh, ini di bandara, oh ini di mall. Tapi di Rusia atau di Belarus saat disampaikan, dinyanyikan lagu kebangsaan mereka, ya orang-orang langsung nyanyi. Ini salah satu kelebihan yang cukup menonjol. Lalu yang saat itu ada nomor 3, korupsi politik dan kejahatan jabatan memudar. Oh, ini sudah hal umum ya, kita ketahui bahwasanya ketika ada pemimpin yang diktator, korupsi itu memudar karena hukumannya juga ketat. Banyak video yang viral misalkan di Cina, Xi Jinping, walaupun kurang bisa disebut sebagai otoritarian, tetapi tindakan kasar terhadap pelaku kejahatan atau korupsi menjadi sebuah cambuk bagi pejabat-pejabat untuk tidak melakukan itu. Nah, terkadang ini tidak dimiliki oleh negara demokrasi seperti kita di Indonesia. Negara demokrasi terlalu banyak birokrasi. Banyaknya birokrasi menimbulkan banyaknya celah. Sehingga apa? Orang-orang bisa nih suap, menyuap. Nah, kita nggak usah jauh-jauh. Pada tahun 2019, salah satu DPRD di sebuah kota, bisa dicek nanti beritanya, dari 45 orang DPRD, kalau saya tidak salah, 43 itu masuk tahanan. Bayangkan, ini satu kelas kepemimpinan pendidikan, semua mahasiswanya masuk tahanan, kecuali dosennya. Karena semuanya korupsi. Nah, ini menimbulkan masalah baru. Bahwasanya pemimpin demokrasi itu tidak sepenuhnya bagus. Dan ada kelebihan dari pemimpin diktator untuk bisa kita terapkan di negara kita. Nah, melihat kelebihan, pasti juga ada namanya kekurangan. Kekurangannya tuh apa? Nah, ini teman-teman pasti masih belum tahu kan siapa dia nanti. Karena saya yakin teman-teman dia kurang viral ya. Nggak seperti Putin atau Kim Jong-un. Yang pertama, menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Pasti. Kita nggak bisa nih buat TikTok di Korea Utara, wajahnya Kim Jong-un. Nah, nggak bisa. Kalau di Indonesia mungkin buat memes tentang Pak Jokowi mungkin masih banyak ya. Apa namanya meme contohnya yo nggak tahu kok tanya saya. Nah, seperti itu kita masih banyak di sini, tetapi ketika kita sudah berada di negara yang memiliki pimpinan otoritarian, wah itu kita tidak bisa berekspresi terhadap pemimpin sesuka hati, tidak bisa. Lalu yang kedua, besarnya peluang untuk menjadi keluhan dan perlawanan besar. Wah, ini cocok. Pemimpin diktator merupakan pemimpin yang kaku. Pemimpin yang kaku dan pemimpin yang sulit untuk diajak mendengarkan pendapat orang lain yang tidak sepemahaman dengan dia. Ketika ini diteruskan dengan gaya yang represif dan persuasif, maka akan menimbulkan protes yang besar. Maka yang menentukan tinggal dua, apakah pihak kepemimpinan yang kuat dan bertahan, ataukah pihak protes atau rakyat atau pejabat-pejabat lain yang tidak terima yang bisa bertahan. Nah, yang ketiga, adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan bawahan. Nah, ini sudah umum. Ketika misalkan salah satu presiden dari Filipina, Duterte misalkan, beliau kan juga otoritarian. Dia memiliki sebuah kebijakan nih, bahwasanya besok hari Selasa mobil dilarang keluar. Semua harus pejalan kaki, harus motor, kendaraan roda 4 atau ke atas tidak boleh. Dari bawah ada yang punya masalah, loh padahal kan saya usaha transportasi, loh saya kan salah satu pengusaha antar barang, saya kan Grab car, saya kan Gokar, loh masa nggak boleh keluar, kalau keluar dihukum. Nah, ini menimbulkan banyak sekali perbedaan yang tidak bisa tersampaikan kepada pimpinan, kepada pimpinnya. Karena susah untuk menyampaikan itu karena mereka takut. Salah satu kekurangan model otoritarian adalah ketakutan yang melanda seluruh negara. Ketakutan yang melanda seluruh kebijakan sehingga orang-orang tidak bisa leluasa untuk melakukan sesuatu. Salah satu aturan lucu yang baru disampaikan kemarin di Korea Utara yaitu melarang adanya skinny jean. Jadi semua orang harus pakai pakaian kain yang bisa dipakai oleh anak-anak pondok. Nggak boleh pakai jean.
Padahal di sana tidak ada pondok pesantren Korea Utara tuh nggak ada, pondok pesantren Ustadz Kim Jong Un tuh nggak ada. Ya, ini salah satu kekurangan yang istilahnya menjadi perhatian bagi pemimpin otoritarian. Di sisi lain kelebihan yang tadi sudah saya sampaikan, ada juga kekurangannya. Nah, ini temannya Pak Hitler, Bapak Stalin, kematian satu orang adalah tragedi. Kematian jutaan orang adalah statistik. Ini menjadi istilahnya sebuah perhatian ya, di mana beliau mengatakan ini dalam kondisi masa-masa Holocaust. Nah, kematian satu orang adalah tragedi. Misalkan Hitler mati ditembak, tragedi. Tetapi ketika Yahudi dibunuh secara massal dalam tragedi Holocaust, ini udah rencana. Nah, pertanyaannya, sekarang coronavirus ini membunuh banyak orang, apakah ini direncanakan juga? Wallahu a'lam. Kita tidak sedang bermain konspirasi di sini ya. Nanti kalau mau main konspirasi sama Mardigu WP itu, silakan cek IG-nya. Nah, ini sudah 2021 ya. Emang masih ada pemimpin yang sifatnya otoritarian, pemimpin yang sifatnya diktatoris. Masih ada nggak sih? Kita cek nih. Oke, ini ada. Yang pertama, halo? Oh, yang ini. Kim Jong-un. Oke, yang pertama Kim Jong-un. Sudah tahulah. Yang kedua, Rodrigo Duterte dari Filipina. Yang tadi saya sebutkan. Ya, baru foto aja udah bawa tembak. Kita kan nggak pernah lihat tuh Pak Jokowi foto bawa senapan MP4 atau rifle kan kita nggak pernah tuh. Yang ketiga ada Rusia, ada Vladimir Putin. Walaupun masih kontroversial, tapi beliau sudah paten secara isu yaitu menjadi presiden seumur hidup. Lalu yang ini yang sering tadi saya sebutkan, teman-teman nggak tahu namanya, Alexander Lukashenko dari Belarus. Deketan tuh sama Rusia, deketan sama Chernobyl. Kalau teman-teman mau ke Rusia, jangan lupa wisata ke Chernobyl ya, karena di sana tempat radiasi nuklir paling tinggi di dunia. Jadi teman-teman bisa main ke sana. Paling nggak nanti pulang tangannya udah 4 gitu. Lalu ada Ilham Aliyev. Nah, ini teman-teman yang namanya Ilham, tolong diperhatikan. Bapak kalian jadi presiden di Azerbaijan, diktator. Beliau diktator di sana, di mana beliau menggunakan aturan-aturan tentang ekonomi yang sangat ketat. Misalkan contoh di Indonesia. Di Indonesia SIM itu masih bisa kita cari celah. Kita mau ujian SIM. Waduh, aku kayaknya nggak bisa nih. Pak, ini aku ada 400.000 nih. Buat SIM bisa. Oh, kalau di sana nggak bisa. Kalau di sana Anda ngasih 400.000, ya itu 400.000 buat biaya pemakaman gitu loh. Nggak bisa buat cari SIM. Jadi seperti itu. Gitu. Kurang Mas, 700.000 sekarang. Nah, sekarang 700.000. Daging naik, SIM juga naik gitu loh. Lalu itu. Yang teman-teman selalu melihat anime ya, pasti nggak asing dengan The Further King Bradley, salah satu pemimpin negara Amestris dari Full Metal Alchemist. Nah, tahu kan, beliau itu juga otoritarian, di mana dia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap Istris, salah satu bangsa yang damai di selatan kota Nordim, itu dibantai habis-habisan dengan aturan-aturan yang sangat keji. Nah, untuk teman-teman kelas kepemimpinan pendidikan, di kanan itu ada tangan. Monggo, teman-teman tahu nggak tangan siapa ini? Silahkan. Yang tahu, saya kasih hadiah OVO. Nah, silahkan. Tangan Erdogan. siapa itu? Erdogan. Suara siapa itu? Suara Tuhan. Bahar, suara Bahar. Yoi. Mantap. Oke, selamat Mas Bahar, Anda mendapatkan OVO dari saya, itu tangannya Erdogan. Nah, dari sini timbul pertanyaan baru gitu loh. Sorry bro, kepotong ya, nggak apa-apa Pak, saya maafkan ya gitu. Apakah Erdogan otoriter? Nah, Erdogan itu menjabat sejak tahun 2014, setelah sebelumnya beliau menjadi Perdana Menteri. Salah satu model kepemimpinannya adalah pemimpinan 2 kaki. Yang pertama, beliau merasa tegas, tapi di sisi lain beliau juga lesu. 2 cara tersebut menarik masyarakat Turki untuk selalu bersama dengan dia. Secara eksplisit, beliau memang tidak menunjukkan
jiwa otoritarian. Tetapi secara implisit melalui banyak pidato dia, bahkan dikutip dalam kompas.com, nanti saya share beritanya kalau diizinkan, beliau masuk dalam 5 pemimpin otoritarian 2020. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Apakah otoritarian itu adalah bentuk kepemimpinan mutlak yang ditunjukkan kepada rakyatnya, ataukah otoritarian itu hanya bentuk kepemimpinan yang merupakan proses pembuatan aturan saja? Nah, ini nanti teman-teman silakan, saya ingin mendengar pendapat paling enggak 1-2 orang lah untuk menyampaikan bagaimana menurut teman-teman nih. Apakah contohnya Erdogan ini otoriter atau Putin tadi otoriter atau enggak? Nah, itu teman-teman bisa sampaikan. Nah, Holocaust 100%, 6 juta Yahudi meninggal, 1.800.000 Poland non-Yahudi meninggal. Dari angka besar ini sudah membuktikan kata-kata dari Bapak Stalin, bahwasanya kematian jutaan orang merupakan statistik yang telah diatur, dan ini telah dibuktikan oleh Paman Hitler. Genosida. Orang Yahudi meninggal, 1.800.000 orang Polandia non-Yahudi meninggal dalam agenda Holocaust. Nah, ini sebuah genosida dari bentuk kepemimpinan otoritarian yang sangat negatif. Kan kita nggak mungkin nih, kita mau mempraktekkan ini kan juga nggak mungkin. Ya masa, ayo teman-teman kita mengenang Holocaust dengan mencari 6 juta Yahudi. Ya kan kita nggak mungkin. Nggak mungkin nih. Kita datangi mana? Itu rumah Yahudi ya, datengin. Nah, nggak boleh. Gitu. Semua sekarang sudah dilindungi undang-undang yang berlaku lah, baik itu dalam sebuah negara ataupun internasional. Nah, kepemimpinan otoritarian ini menimbulkan banyak sekali sebuah asumsi dan adanya perbaikan. Seret. Nah, oh ya, kata Pak Putin, follower Anda sedikit di bawah 500, nggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Gaya kepemimpinan otoritarian merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin menegakkan ketaatan ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Kalau misalkan ada di Korea Utara, ada aturan, Mas dilarang bawa Al-Quran. Anda mau tanya, ya silakan tanya, nanti yang jawab malaikat nanti di alam sana gitu. Jadi udah beda. Tidak seperti di Indonesia. Kita lihat di Indonesia nih, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, semuanya bebas berekspresi di sana, semuanya bebas ngomong. Itu kadang yang menjadi kelemahan sistem demokratis yang terasa liberal dalam menyampaikan sesuatu. Berapa banyak materai yang telah dibeli tahun 2020 dan 2021 hanya untuk klarifikasi? Nggak ada tuh orang beli materai buat ditempel dari bungkus perangko, nggak ada. Jadi nempel buat surat nggak ada. Pasti buat klarifikasi. Dan itu terjadi karena tidak adanya rasa takut dan pertimbangan lebih jauh pada saat mereka ingin berkomentar. Ini menjadi sebuah masalah. Nah, kesimpulan yang ingin saya ambil di slide 12 atau slide terakhir ini, kepemimpinan otoritarian memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa menimbulkan sebuah kesepamahaman dalam sebuah bernegara dan nasionalisme yang tinggi, serta aturan yang kuat. Kelemahannya rasa takut yang besar dan adanya sifat merasa dewa dalam sebuah organisasi atau sebuah negara yang menimbulkan keras serta ketakutan dari anggota-anggotanya. Itu kalau Fir'aun sekarang masih hidup, saya masukin ke PowerPoint itu pasti. Karena dia juga salah satu pemimpin yang otoritarian, diawetkan sampai sekarang. Nah, nanti masuk neraka dia ya. Jadi jangan ikut-ikut ya, jangan kayak Fir'aun. Oke. Nah ini Kruske Fioske, apa? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah, silakan. Ini dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Oke, monggo silakan sebutkan nama, name, alamat, nomor. Ya, nomor saya Rizal, dan saya 194221110. Jadi ingin bertanya perihal
ada gak sih enggak gini. Apakah sebuah sistem negara dengan sistem kerajaan dan kepemimpinan otoriter itu sama atau tidak gitu? Kayak misalnya pemimpin, misalnya tuh presiden ketika dicap sebagai otoriter, seperti misalnya Vladimir Putin gitu, dia kan menjadi presiden seumur hidup. Itu kenapa bisa dicap sebagai otoriter? Apakah seorang pemimpin yang otoriter itu dicap oleh rakyatnya atau gimana gitu? Apa ketika Vladimir Putin menjadi presiden seumur hidup, dia disetujui rakyatnya atau tidak gitu? Terima kasih, begitu. Paham tidak? Paham. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adam. Oke, izin menjawab satu pertanyaan dulu, nggih. Pertanyaannya tadi, apakah ketika Presiden Vladimir Putin itu mendeklarasikan sesuai dengan parlemen Rusia dengan kata-kata presiden seumur hidup, apakah itu merupakan bentuk kepemimpinan otoritarian dan apakah rakyatnya menyetujui dan siapakah yang memberikan cap otoritarian itu? Nah, pada umumnya yang pertama, pemimpin diktator atau kepemimpinan model otoritarian itu dicap oleh media. Kita tahu bahwasanya media sekarang merupakan media yang luas. Bahwasanya dalam sebuah teori disebutkan bahwasanya media itu menjadi sebuah juru kunci penyebutan sesuatu benda. Nah, apakah Presiden Vladimir Putin benda? Tentunya tidak, kan gitu. Nah, apakah bentuk kepemimpinan seumur hidup itu merupakan bentuk otoriter dari sebuah pemerintahan? Ada yang berkata bahwasanya bentuk otoriter itu merupakan kesempatan untuk tidak mengizinkan orang lain berkuasa. Ketika Soekarno dulu pernah ingin menjadi presiden seumur hidup, maka ada yang menentang. Nah, begitu pula dengan Vladimir Putin. Tetapi permasalahannya tidak ada pertentangan. Sehingga ketika dia bersama dengan menteri-menteri, parlemen, dan seluruh jajaran-jajarannya mendeklarasikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan bahwasanya Vladimir Putin bisa menjadi presiden seumur hidup dan ternyata tidak ada pertentangan dari masyarakat Rusia, maka bisa dikatakan bahwasanya otoritarian. Kenapa? Karena otoritarian itu bukan sifat yang buruk. Otoritarian itu bukan sebuah karakter negatif, tetapi otoritarian itu merupakan sebuah model kepemimpinan yang mana mengandung hal positif dan hal negatif. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, memangnya siapa sih yang bisa memberikan klaim otoritarian itu? Nah, pemimpin otoritarian atau pemimpin diktator disebut pemimpin diktator atau otoritarian itu dikarenakan ada 3 hal. Yang pertama, perlakuannya terhadap caranya bernegara. Yang kedua, modelnya dalam membuat aturan. Yang ketiga adalah sifat-sifat dari kepemimpinan secara personal. Nah, ketika Vladimir Putin mendapatkan isu seperti itu, maka bisa dikatakan beliau adalah pemimpin yang bersifat otoritarian. Meskipun kita masih bisa melihat banyak media atau banyak pendapat-pendapat, opini-opini yang mengatakan beliau itu lebih ke arah bukan otoritarian atau ideologinya pun mungkin berbeda seperti itu, Mas Adam. Baik, Mas Sonata, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Tanya-tanya dong, Mas Sonata. Saya juga mau nanya nih. Ya, Bahar dulu. Habib Bahar, Tafadhol. Waduh. Menurut Mas Sonata sendiri, kalau presiden yang kedua itu atau Pak Harto itu masuk dalam pemimpinan diktator, alasannya kenapa? Terus yang kedua ini apakah Pak Jokowi itu masuk enggak, Mas, ke dalam kepemimpinan yang diktator itu? Karena yang lihat gitu loh, ada pihak yang menyebut bahwa beliau itu kelihatannya ada demokrasi gitu, tapi sebenarnya seorang yang diktator gitu. Itu yang saya dengar, itu cuma isu. Menurut Mas Anata gimana? Itu aja sih, dua aja. Oke, saya jawab dulu nggih. Pertanyaan yang sifatnya
menimbulkan saya berdebat nih. Prahara. Jadi gini. Awas Jadi hilang. teman-teman bisa mencari sumber lain selain saya, karena pastinya sumber yang saya sampaikan ini hanya sepengetahuan saya, apa yang saya baca, apa yang saya alami, apa yang saya ketahui. Jadi teman-teman bisa nanti di luar sesi ini bisa untuk mencari sumbernya sendiri-sendiri. Yang pertama, apakah Pak Harto itu merupakan pemimpin yang otoriter? Iya, saya pribadi mengatakan iya. Karena kita sudah tahu bagaimana masa-masa dulu, masa-masa di mana sebelum 98, di mana banyak aktivis yang dipenjarakan karena menyuarakan ketidaksetujuan dengan beliau, bagaimana adanya berita atau tren Petrus lah, atau apa Petrus, itu, ya. tim mawarnya Pak Prabowo dulu katanya seperti itu. Ini salah satu bentuk kebijakan yang otoriter, yang mana memaksa semua harus sesuai dengan apa yang saya katakan. Itu negatifnya. Tetapi kalau kita bertanya pada orang-orang tua kita, pasti seperti ini. Pak Harto enak nggak, Mbah? Pak Harto enak nggak, Bu? Wah, enak sekali, barang-barang murah. Nah, karena mereka merasakan itu di zaman mereka. Tetapi pada saat kita telusuri, banyak sekali korupsi, ada juga hutang negara untuk menggunakan subsidi, ada juga banyak sekali kondisi-kondisi di mana Pak Harto itu menggunakan kewenangannya untuk memang membantu rakyat, tetapi di parlemen mereka menggunakan itu untuk mengambil sebuah hutang internasional, dan ternyata banyak sekali kasus dari keluarga cendana yang tersangkut kasus korupsi atau nepotisme. Dan itu kemarin yang salah satu contoh aja TMII lah, diambil sama pemerintah, di mana dalam 1 tahun rugi sekian rupiah gitu loh. Nanti dicari sendiri datanya. Karena saya tidak bisa menyampaikan data yang tidak saya tahu, saya nggak berani. Jadi saya hanya menyampaikan secara universal saja gitu. Terus yang kedua, apakah Pak Jokowi itu diktator atau apakah Pak Jokowi itu otoritarian? Saya jawab kurang terlalu seperti itu. Namun mendekati awal-awal tahun 2014 ya, karena saya kan orang Solo, jadi saya mengalami pada saat beliau masih menjadi wali kota, itu dia mendapatkan 90% suara dari orang Solo. Dari situ menunjukkan bahwasannya, oh ini loh, ini Pak Jokowi. Tapi mendekati tahun 2019 lah, 2019 setelah pemilu menang, itu banyak sekali hal yang menurut saya berbeda. Salah satu contoh, adanya peraturan-peraturan itu yang tidak selaras dengan visi misi presiden. Adanya peraturan-peraturan itu yang tidak selaras dengan opini-opini dari presiden. Bahkan kemarin Pak Jokowi juga sempat marah-marah kepada menteri, kejadian yang sama terulang lagi. Nah, dalam beberapa kondisi memang beliau harus bersifat otoritarian, dan dalam kondisi juga dia bersifat tidak otoritarian. Nah, kalau kata Mas Fakih, bonekanya PDI, nah itu saya enggak. Karena saya begini. No comment itu. Karena saya tidak berani menjudge orang siapapun itu, kecuali memang sudah ada faktanya. Seperti itulah. Itu bagi saya pribadi. Tidak, karena saya merasa saya boleh untuk menghina orang, memberikan kritik terhadap orang ketika saya sudah tahu faktanya. Tapi kalau saya nggak tahu, saya nggak berani. Itu. Terus menambahi sedikit tentang pertanyaan Mas Adam. Saya jawab, titipan. Pemimpin memaksakan vaksin termasuk kayak diktator sampai ada hukuman kepada yang menolaknya atau sebuah kewajiban. Oke. Untuk vaksin tentunya saya rasa itu salah satu model kepemimpinan yang memaksakan, karena itu merupakan sebuah aturan, sama saja seperti ini. Kalau lampu merah berhenti, sudah ada di peraturan Satlantas. Nah, sama saja dengan kondisi vaksin, di mana semua orang harus dapat vaksin, mau tidak mau. Nah, kontroversi yang terjadi adalah vaksinnya tidak sama. Ada Sinovac, ada gotong royong, ada Pfizer, ada ini, ada itu. Dan itu yang menjadi sebuah permasalahan. Nah, nanti selengkapnya teman-teman bisa cari sendiri. Gitu. Oke, silakan. Selanjutnya. Satu lagi mungkin, atau 2 lagi. Nanti akan ditambahkan oleh Bapak. Silakan. Mas Azrial. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi dulu ya presentasi dari Mas Atta, sudah sangat. Kemudian yang kedua,
saya ingin bertanya ya. Jadi pertanyaan saya ini begini. Kan otoriter itu cenderung seperti keputusan atau kebijakan kan ada di tangan seorang pemimpin tersebut. Nah, ada sebuah adigium Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Ini kan kasusnya ketika di pengadilan gitu ya, hakim dituntut untuk bisa memberikan keputusan karena suara rakyat itu mendekati kebenaran atau mendekati keadilan. Nah, dalam konteks kepemimpinan yang otoriter, itu bagaimana menempatkan suara rakyat itu agar bisa didengar atau bisa seperti terwakilkan gitu dalam pemimpin gitu. Sedangkan kalau diktator itu kan memang pemimpin yang memutuskan gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa istilahnya itu bahkan suara rakyat itu dalam model kepemimpinan diktator seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya ini ada perubahan ya kalau di kita itu dari sentralistik ke desentralisasi atau desentralistik itu. Jadi otonomi daerah gitu ya. Nah, ini saya cuma ingin nanya aja ya pendapat Mas Ata gitu. Kalau kita lihat kan kelihatannya mungkin ini bahasanya itu muncul raja-raja daerah gitu ya. Raja-raja yang otoriter di daerahnya masing-masing akibat pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah gitu. Jadi terkadang daerah tersebut beberapa daerah itu mempunyai rajanya sendiri gitu. Nah, itu menurut Mas Atta seperti apa pendapatnya? Nah, itu aja. 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bahasanya tinggi, susah nih. Jelas. Susah ini. Oke. Saya sampai ini harus dipikir dengan matang nih. Oke, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu tentang otonomisasi daerah. Salah satu contoh 2019 dan 2020 itu adanya dana desa. Berapa miliar itu setiap desa? Saya nggak tahu. Dan terjadi banyak sekali penyelewengan. Salah satu contoh, ketika dari pemerintah itu menurunkan dana untuk dispora di bagian olahraga, sekian ratus juta pada saat sampai ke universitas atau lembaga penanganan olahraganya itu hanya turun itu sudah sampai 50 juta. Nah ini sisanya kemana? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu gitu loh. Karena saya bukan berurusan di tempat itu. Namun menurut saya seperti ini. Ketika regulasinya tidak ketat, yang pertama regulasinya tidak ketat, yang kedua tidak ada lembaga pengawasan, yang ketiga tidak adanya kesadaran pribadi, maka kita tidak bisa mengharapkan dana yang turun dari atas atau aturan yang turun dari atas itu bisa berjalan dengan mulus. Kalau orangnya saja udah pembohong, itu uang juga pasti dibohongi. Bahkan Tuhan pun kalau bisa dibohongi. Itu mungkin bagi para koruptor seperti itu. Contohnya, ada sebuah desa yang membangun sebuah jembatan kecil habis 200 juta. Kontroversinya besar. Mungkin teman-teman bisa cari ya, jembatan 200 juta. Alah, paling besarnya itu cuma satu kosku dah. Habis itu udah full. Ini menjadi pertanyaan, kemana uangnya? 200 juta itu jadi rumah loh, jadi rumah subsidi loh. Ini kok cuma jadi jembatan yang bisa diseberangi 3 motor. Nah, itu pertanyaan. Nah, bagaimana caranya agar kita besok ketika kita bisa menjadi, siapa tahu nanti mas-mas di sini bisa menjadi kepala desa, DPR, jabat, menteri, atau mungkin di istana negara jadi koki, nah itu, tapi beda ya. Nah, bagaimana caranya supaya uang ini tuh tetap bisa amanah? Ya pastinya yang pertama regulasinya harus kuat, yang kedua ada lembaga pengawasan, KPK atau lembaga lain lah yang mengawasi itu harus kuat. Yang ketiga, kita harus menanamkan diri kita bahwasanya kita itu jujur. Dalam sebuah dalil dikatakan bahwasanya penyuap dan yang menyuap masuk neraka. Nah itu kita tanamkan saja. Kita jadi DPR tuh kita print besar di depan gedung. Tapi di dalam gedung nggak usah, kan kita nggak lihat kan gitu. Nah jadi itu kita harus tahu bahwasanya otonomisasi daerah memberikan kewenangan penuh terhadap daerah yang menimbulkan tadi yang dikatakan raja-raja kecil, itu menimbulkan banyak sekali simpang siur yang terjadi terkait miscommunication, mislead, dan
misunderstanding antara atasan dan bawahan. Dan nanti ketika sampai rakyat, apalagi ketika sampai TikTok, menimbulkan banyak sekali asumsi-asumsi. Terus yang pertanyaan pertama, tadi dikatakan istilah apa itu, populasi apa itu, enggak tahu saya. Suara rakyat adalah suara yang di atas, di mana suara rakyat adalah suara yang utama. Bagaimana caranya suara rakyat bisa didengarkan pada pemimpinan yang diktator? Nah, dari prinsip itu saja, itu sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika suara rakyat adalah suara utama, berarti model kepemimpinannya bukan diktatoris. Pasti modelnya liberal, demokratis, ada juga mungkin komunisme, fasis, dan lain-lain, atau apapun, saya kurang tahu soal ideologi itu. Yang pastinya model kepemimpinannya bukan otoritarian. Ketika orang mimpin sudah otoritarian, pasti suara rakyat harus ngikut. Nggak mungkin nggak. Duterte saja yang di Filipina, itu mau nggak mau, semuanya harus ikut. Terus sekarang di mana ya, Vietnam atau Myanmar yang baru ada kudeta itu, sama militer itu, saya lupa. Model kepemimpinan lama-lama jadi seperti itu kalau tidak segera dibenahi. Myanmar ya, Myanmar. Terima kasih jawabannya. Kalau nggak lama-lama dibenahi ya pasti jadi otoritarian itu. Itu Mas Azriel. Oke, terima kasih Mas Atta. Oke, mungkin saya sudah 40 menit untuk memberikan tanya jawab dan coba satu lagi Mas. Apa? Satu lagi. Oke, Pak Nanang boleh mboten satu lagi? Pak dosen. Oke, terima kasih. Monggo Pak Mas Fakih. Mau menanggapi sebentar ya masalah Soeharto tadi. Silakan. Saya pernah membaca artikel ya mengenai kepemimpinan di era Pak Soeharto. Pak Soeharto itu pernah bilang bahwasanya beliau itu sebenarnya memimpin Indonesia itu hanya 2 tahun. Dan sisanya yang berpuluh-puluh tahun itu sebenarnya yang memimpin adalah istrinya. Karena apa? Pak Harto itu termasuk personal yang suami-suami takut istri. Ya. Di mana istri beliau itu memberikan banyak aturan di Indonesia yang dimana ia katakan kepada Pak Harto, lalu Pak Harto serah terimakan ke bawahannya gitu. Dan salah satu aturannya pada saat itu adalah Pak pria itu tidak boleh menikah lebih dari 1 wanita. Itu sebagai salah satu menjaga marwah wanita, dan itu inisiatifnya sebenarnya dari istrinya Pak Harto, bukan dari Pak Harto sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya satu pertanyaan. Mas Sonata tadi telah menjelaskan bahwasanya terdapat banyak negara demokrasi, banyak negara yang menerapkan secara sistemnya itu demokrasi, namun secara kepemimpinan atau gaya kepemimpinan orang yang memimpin di negara tersebut itu otoriter. Dan Mas Sonata telah menjelaskan beberapa ya, seperti Duterte atau Erdogan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah ketika negara demokrasi mempunyai pemimpin yang otoriter itu lebih baik daripada negara yang memang menggunakan sistem otoriter juga pemimpinnya otoriter gitu, Mas? Paham nggak? Paham. Oke, monggo silakan pendapatnya. Oke, ini cukup wah ini pertanyaannya. Oke, FYI saja for your information. Saya kalau siang itu selalu tiduran di rumahnya Putin. Karena Putin lahir di Surakarta, rumahnya itu ada di samping Masjid Kalitan, dan saya sering sekali nongkrong di sana sama Pak Warijo, itu satpam di sana. Saya sering tidur di dalam rumah situ beberapa kali. Saya sering jagungan di sana karena memang rumah Putin sendiri almarhum memang ada di Surakarta. Nah, atau Masjid Nurul Iman lah. Nanti teman-teman bisa cek di Google Maps. Masjid Nurul Iman Kalitan, Surakarta. Nah, itu sampingnya rumahnya Putin, almarhum. Nah, menanggapi yang terakhir itu, apakah ketika demokrasi, negara demokrasi,
dengan pemimpin yang otoriter itu lebih bagus daripada yang otoriter full. Gitu kan Mas Fakih? Nggih, Mas, nggih. Oke. Nah, seperti tadi yang saya katakan, otoritarian, demokrasi, liberal itu bukan sebuah sifat, tapi merupakan sebuah model. Atau kalau tadi yang saya katakan mirip karakter lah gitu. Sehingga banyak menimbulkan positif dan negatif. Ketika sebuah model kepemimpinan itu mendapatkan mash up atau mixing dengan cara yang pas, itu pasti bagus. Contoh, kita tidak bisa memungkiri, sebagus apapun Presiden Erdogan, sekarismatik apapun beliau pernah mendapat isu tersandung kasus korupsi. Misalkan seperti itu. Ini sudah berita umum lah, kita tidak perlu mengelak. Nah, walaupun itu masalah lama. Seperti contoh aja Pak Ganjar lah misalkan. Sekarismatik apapun beliau, sebagus apapun beliau pernah mendapat isu tentang EKTP. Nah, macam-macam. Lalu manakah yang lebih bagus? Apakah otoritarian full? Apakah demokratis tapi pemimpinnya otoriter? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi masyarakat di sana? Salah satu contoh otoritarian full di Korea Utara. Kita sering mendengar, ini kalau korupsi tembak, kalau ini masuk lubang, masuk ini, masuk itu. Tetapi warganya bisa diatur. Warganya mau untuk diatur. Jam 7 malam sudah lampu semua mati. Ibadah ada namanya Masjid Ar-Rahman di Korea Utara, Masjid Asy-Syi'a itu juga ada di Korea Utara, itu boleh mengizinkan semuanya beribadah. Tetapi harus ikut sama aturan sana. Terus misalkan tadi Duterte di Filipina. Sepertinya demokrasi, tapi pemimpinnya otoritarian. Ya sama saja. Pemimpin otoritarian, rakyatnya bisa berpendapat, tetapi pendapat itu tidak bisa menyinggung kebijakan dari pimpinan. Jadi modelnya mirip-mirip lah. Nah, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus, lebih baik kita melihat data. Mana tingkat kebahagiaan negaranya paling tinggi, mana tingkat kemiskinannya paling rendah, mana militernya paling tinggi, mana militernya paling rendah, mana pendapatan per kapita negara, ekspor impornya paling tinggi, bagaimana perusahaan-perusahaan internasional bisa menancapkan pabriknya di sana, itu semuanya by data. Jadi mana yang paling bagus, kita bisa cek sendiri di data-data yang ada di internet, seperti itu kurang lebih. Soal hidup di bawah ketakutan, pasti iya. Tapi selama kita kan punya prinsip yang mungkin mereka, kan kita tidak pernah merasakan menjadi orang Korea Utara ya. Mungkin mereka punya prinsip, selama kita tidak salah, selama kita tidak melanggar, kita tidak takut. Nah, itu yang kita tidak tahu. Mungkin semua orang Korea Utara takut ketika berada di media saja, tapi pada kesehariannya mereka menganggap selama saya tidak salah, kenapa saya harus takut? Kan seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Fakih. Karena kita tidak bisa tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat di negara lain, kecuali kita melihat data yang ada di internet atau data yang ada di website resmi mereka. Terima kasih. Iya Mas, terima kasih Mas Sonata, jawabannya bagus sekali. Terima kasih. Untung saya semalam baca, coba nggak baca, diam lama ini 30 menit diam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas antusiasmenya teman-teman. Insya Allah nanti videonya saya bisa share ke kanal Classroom kalau sempat. Tapi insya Allah saya sempatkan pasti. Kalau nggak sempat nanti nggak dikasih nilai, percuma. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Nanang, Pak dosen telah memberikan waktu kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan plus untuk Mas Sonata ya. Wah, ini luar biasa nih ya. Presentasinya luar biasa hari ini ya. Jadi memang sudah disiapkan betul ini oleh beliau gitu ya. Saya kira ini menjadi inspirasi buat teman-teman jadi untuk bisa lebih baik. Bukan berarti yang sudah itu tidak baik ya, tetap semuanya luar biasa ya. Jadi saya melihat bahwa kelas ini memang lain daripada yang lain ya. Jadi kelas ini memang saya lihat nampak punya keunggulan dibanding kelas 3 kelas yang lain gitu ya. Ya kita bersyukurlah gitu ya. Ya jadi memang ada hal yang penting sekali, jadi saya sepakat dengan Mas Sonata tadi bahwa memang dalam konteks kepemimpinan itu apapun pilihan kita ya, model yang akan kita pakai gitu ya, tetap yang paling tepat itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu ya.
Memang negara kita sekarang ini demokrasi ya, tetapi faktanya praktek-praktek autokrasi itu memang sangat tinggi ya. Jadi diktatorisasi itu tinggi, terutama dalam hal kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya. Yang ketika itu adalah sesuai dengan tujuannya, tujuan negara gitu, saya kira itu tidak masalah. Tetapi ketika itu bertentangan dengan tujuan negara, nah itu menjadi masalah gitu. Jadi mamanya gini, negara kita demokrasi, kemudian prakteknya kita menerapkan autokrasi gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan otoriter gitu. Tapi dalam rangka untuk mengawal ya, mengawal prinsip, mengawal dasar dan juga mengawal kebijakan yang sudah disepakati dalam kenegaraan kita, itu tidak masalah. Tetapi ketika kemudian justru bertentangan, nah itu yang jadi masalah gitu ya. Nah, jadi kita autokrasi tetapi dalam hal-hal tertentu justru bertentangan. Contoh umpamanya ketika hak-hak rakyat tidak dibela, tetapi justru malah kemudian rakyat dijadikan sapi perahan, dieksploitasi. Nah, itu yang namanya otoriter yang sebenarnya betul-betul full otoritarian ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang memang perlu dikaji secara mendalam. Paling tidak pengalaman-pengalaman di depan kita di negara-negara lain, praktek dari para pemimpin yang populer gitu, itu bisa menginspirasi kita ketika kita memimpin itu. Prinsip utamanya itu adalah kita punya salah satu pilihan ya, salah satu pilihan model gitu ya. Nah, kemudian di dalam prakteknya kita sangat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, tapi yang paling penting sesuai dengan tujuannya. Jadi sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Nah, kalau kita negara demokrasi untuk menciptakan kesejahteraan, ya itu harus dikedepankan ya, jangan sampai menjadi menyalahi aturan-aturan itu. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Jadi kalau tadi diskusinya memang sangat luar biasa bagaimana prakteknya pada Pak Harto dan kemudian pada Pak Jokowi gitu ya. Kalau dilihat prakteknya ya kontroversi pasti ada ya, sangat luar biasa. Tapi kalau kita berbicara kepada orang-orang tua kita pasti mengatakan Pak Harto itu lebih baik, pasti gitu. Seperti yang disampaikan Mas Sonata tadi, orang-orang tua mengatakan itu. Ya dulu kita ini meskipun pendapatan kita kecil tapi tetap masih bisa nabung dan seterusnya. Nah sekarang ini besar kadang-kadang malah nggak bisa apa-apa ya karena pajaknya sekarang juga semakin besar gitu. Apalagi nanti kalau pajak semua bahan pokok itu dipajaki, ini kasihan banget rakyat gitu ya. Sudah hasilnya nggak seberapa tapi masih harus kena pajak, itu kan kasihan banget gitu. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi hal-hal yang perlu kita kaji secara lebih mendalam, tetapi yang paling penting intinya saya setuju dengan Mas Sonata bahwa otoritarian itu sebenarnya tidaklah negatif selalu gitu ya. Itu sangat tepat ketika kita memang mengawal sebuah kebijakan, sebuah prinsip, sebuah aturan gitu ya. Itu memang menggunakan itu ya, sehingga memang kita meminimalisir adanya kontribusi yang itu justru nanti malah bisa mengaburkan, bisa mengacaukan, bisa menyebabkan kebijakan itu mengalami kendala di dalam implementasinya. Nah, jadi inilah yang perlu dibangun, ditegakkan. Nah, selama otoritarian ini adalah untuk kepentingan yang lebih baik, untuk memberikan kesejahteraan, ya, menciptakan kebahagiaan, itu tidak masalah. Tetapi apalah artinya kita demokrasi yang itu akhirnya malah justru menimbulkan ketakutan. Nah, ini juga jadi pikiran kita bersama. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini yang sangat penting yang perlu kita kaji pada kesempatan ini. Nah, saya berikan kesempatan mungkin kepada teman-teman, mungkin ada yang mengambil topik yang sama ya, yaitu otoritarian atau kepemimpinan otoriter. Mungkin ada selain Mas Sonata? Halo? Ada nggak yang ngambil topik yang sama dengan Mas Sonata?
Kalau Kemarin Mas Azrial sudah jelas ya kemarin demokratis ya. Gitu, monggo silakan. Halo. sepertinya rata-rata teman-teman di demokrasi, Pak. Oh, di demokrasi ya, enggak apa-apa. Tapi dengan dua topik ini saya kira kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting ya, sangat berharga ya. Jadi artinya di dalam konteks model itu memang tidak ada yang sangat ideal sekali. Mesti yang paling ideal itu tetap membutuhkan combine ya. Jadi kita mengcombine dengan beberapa model yang lain sehingga implementasinya itu yang paling penting adalah untuk membawa orang-orang yang kita pimpin ya, masyarakat yang kita pimpin ya, institusi yang kita pimpin itu berada dalam kebaikannya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau dalam konteks kepemimpinan Islam itu kan mengajak, menolong ya, membantu, mengarahkan kepada tujuan yang diridhoi. Kata kuncinya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita pertanggungjawabkan bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi yang lebih utama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang paling penting yang perlu kita bangun ke depan, sehingga dimanapun kita berada, maka kita harus bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Kita belajar dari pengalaman orang lain, dan kalau dari pengalaman orang lain itu ada yang keliru, kita tidak harus ikut kelirunya. Tapi yang kita ambil adalah yang positifnya. Nah, barangkali itulah yang paling penting di dalam kepemimpinan ini, sehingga ke depan ini masih bisa kita tindak lanjuti, kita kembangkan terus-menerus sambil belajar ya, kepada orang-orang yang memang sukses di dalam menjalankan kepemimpinan. Nah, barangkali itu yang paling penting. Selain Mas Sonata, ada juga yang sudah siap hari ini? Yang mau menyampaikan atau berpartisipasi untuk presentasi? Halo? Yang akhwat, ada nggak ini yang akhwat, yang siap? Halo? Mbak Beta nih? Udah siap belum? Belum, Pak. Belum. Yang akhwat siapa yang siap? Mbak Mega sudah? Belum, Pak. Belum. Mbak Istiqomah? Belum, Pak. Belum. Udah belum semua gitu ya. Oke, kalau memang belum tidak masalah. Nah, saya berharap nanti pertemuan berikutnya nanti sudah ada, saya harap ada dua topik yang mungkin berbeda lah gitu. Nah, selanjutnya mungkin Mas Sonata nih nampaknya Raisen, mungkin ada yang mau disampaikan. Tafadhol. Saya mau bertanya, Pak. Oke, boleh. Terkait yang saya jelaskan, kepemimpinan otoritarian, itu tadi masih ada yang mengganjal terkait yang saya baca. Salah satunya model kepemimpinan misal saya ambil contoh ya dalam Islam. Dalam Islam misalkan ada siapa itu namanya Amiruddin Barbosa atau mungkin Salahuddin Al-Ayyubi. Betul. Nah, beliau-beliau ini kan berkaitan dengan agama lain, ya Pak. Selalu berkaitan dengan agama lain. Itu crusade dan lain-lain. Nah, kepemimpinan otoritarian yang seperti dipraktikkan secara implisit oleh beliau-beliau ini, itu apakah menandakan bahwasanya Islam itu juga otoriter, Pak? Dalam memimpin, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya melihat bahwa Islam itu tidak menafikan bahwa otoritarian itu sangat diperlukan dalam konteks Islam, terutama di dalam menerapkan mengawal sebuah prinsip. Seperti contoh ya, Rasulullah juga pernah menerapkan hal itu ketika umpamanya menjaga tentang akidah gitu ya, menjaga tentang akidah. Memang tidak ada toleransi untuk masalah akidah ya, umpamanya seperti itu.
Kemudian yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika menerapkan bagaimana beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian orang yang ridah gitu ya. Nah, itu beliau tidak ada toleransi, tidak ada pandangan lain. Memang harus diterapkan. Orang yang tidak melakukan itu, tidak patuh, maka diperangi. Nah, ini salah satu contoh. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ketika ada orang-orang yang lemah semangatnya, kemudian untuk memerangi orang-orang yang memang benci terhadap Islam, karena Islam itu sebenarnya tidak pernah ofensif ya, kecuali memang Islam itu sesungguhnya yang paling benar itu adalah defensif. Gitu. Ketika diserang baru kita menyerang, tapi kalau menyerang duluan dalam sejarah Islam sebenarnya kita jarang ya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi apakah dalam Islam memang tetap dibenarkan dalam hal-hal seperti itu? Menurut saya itu ketika itu yang digunakan untuk mengawal sebuah kebijakan, sebuah prinsip ya, yang itu tidak boleh ada toleransi, tidak boleh ada perbedaan pandangan dalam konteks itu otoritarian memang diperlukan. Gitu. Tetapi ketika dalam konteks yang lain yang lebih diutamakan adalah partisipatif, demokratik, maka itu yang kemudian juga diterapkan. Jadi dalam hal-hal tertentu ketika itu menyangkut prinsipnya, itu saya kira otoritarian memang perlu diterapkannya. Termasuk juga dalam menyangkut stabilitas gitu. Ketika ada hal-hal yang justru nanti menyebabkan kalau ini diberikan kebebasan, stabilitas akan terganggu dan itu dampaknya cukup besar, maka ini harus otoriter. Tidak boleh ada tawar-menawar dalam konteks itu. Nah, saya kira seperti itu, Mas. Jadi menurut saya dari pengalaman sejarah, beberapa pemimpin yang memang sukses itu otoritarian tetap diterapkan, terutama untuk mengawal, untuk menjalankan sebuah prinsip kebijakan yang ketika kebijakan itu tidak diterapkan dengan ketat, itu nanti bisa menyebabkan kebijakannya itu justru malah mengalami kendala yang sangat besar. Jadi seperti itu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, sehingga dalam kondisi tertentu ketika kita besok menjadi seorang pemimpin, kita boleh ketat, boleh otoritarian dalam konteks ketika itu adalah sebuah kebijakan, sebuah prinsip, dan itu adalah untuk kepentingan yang lebih besar ya, untuk kepentingan kemaslahatan gitu ya. Meskipun kadang-kadang bertentangan dengan kita, tetapi demi kemaslahatan dan itu adalah sesuai dengan tujuan dari institusi kita, dari negara kita, dari lembaga kita, ya kita memang harus tetap melakukan itu. Nah, saya kira seperti itu. Karena memang kadang-kadang antara kepentingan kita dengan kepentingan institusi sangat berbeda. Tetapi karena institusi itu yang harus diterapkan, ya kita tetap harus menjalankan itu. Otoritarian dalam konteks itu tetap dilakukan. Nah, jadi, tapi di sisi lain kita juga harus mengcombine dengan berbagai model yang lain. Ya, saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Bisa dipahami, Pak. Oke, baik. Baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah, nampaknya hari ini kalau memang belum ada yang siap yang lain, sementara kita sudahi dulu perkuliahan kita. Tapi saya berharap nanti minggu depan teman-teman kita sepakat ya, besok Putri harus tampil duluan ya. Setuju? Setuju, Pak, setuju. Setuju. Ya, biar memberi semangat lah. Gitu ya. Calon pemimpin kan bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga pemimpin, dilahirkan sebagai pemimpin juga. Ya, oke. Pokoknya minggu depan saya tidak menunjuk siapapun, Putri harus sudah siap ya. Oke, baik. Kita sepakati. Nah, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan saya ucapkan selamat pada Mas Muhammad Sonata Dewa Sariwa yang terima kasih, sudah luar biasa presentasinya hari ini, dan kepada teman-teman yang lain, ada Mas Azrial, ada Mas Fakih, dan juga Mas Bahrul, dan juga teman-teman yang lain yang tadi sudah memberikan respon yang luar biasa juga gitu ya, menguras tenaga pikiran gitu ya, karena untuk menjawab ya tidak boleh asal gitu ya, karena memang argumennya juga bagus-bagus ya. Saya kira kita ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah untuk kelas kita ini, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan
kesejahteraan, kebahagiaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita akhiri, kita sudahi dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live dulu, Gi.